Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam asrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma fa'lam alamtana wa zidna ilma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Bismillah. Uh, the Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas taufik dan hidayahnya. Kita bisa berkumpul dalam badan soal Alfiyat. Pada kesempatan kali ini Ana akan mencoba untuk merajaah, mengulang materi yang sudah dipelajari bersama Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal dalam kitab Al-Kafi fil ilmi syarfi, karya Ustadz Aceng Zakaria hafizahullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Baik, pada kesempatan ini Ana akan membahas tentang kata ganti ya. Kata ganti. Sebentar. Kata ganti atau bahasa Arabnya adalah ad-domiru. Ad-domiru ya. Ad-domiru. Nanti kita bahas lagi definisi. Definisinya apa di sini? Apa itu domir atau kata ganti? Domir merupakan kata yang menggantikan nama orang, tempat, benda, atau yang kita sebut sebagai kata nomina ya. Kata nomina. Intinya seperti itu ya. Jadi dari definisinya kita bisa mengetahui bahwasanya kata ganti atau domir itu merupakan kata yang menggantikan nama orang, tempat, benda, atau kita bisa menjadikan satu kesatuan itu merupakan kata nomina. Bahasa Inggrisnya noun ya, kata benda. Nah, di sini contohnya ya, mislu contohnya ada ana, kemudian anta, ada huwa. Nah, di sini kita bisa mengartikan sebagai saya, kemudian ini bisa kita artikan sebagai kamu laki-laki satu, dan dia laki-laki satu, sehingga kita bisa mengetahui bahwasanya domir itu terbagi menjadi 3 ya. Kata ganti itu terbagi menjadi 3. Yang pertama kata ganti orang pertama, kemudian kata ganti orang kedua, kemudian kita ganti kata ganti orang ketiga ya. Kita ganti orang ketiga. Oke.
pertama, kedua, ketiga. Oke, kita sudah mengetahui kata ganti itu menjadi 3 ya. Orang pertama, orang kedua, sama orang ketiga. Dalam bahasa Arab, kata ganti orang pertama kita sebut sebagai mutakallim ya. Kita sebut sebagai mutakallim. Mutakallim ya, atau bahasa Arabnya seperti ini. Mutakallim mutakallimun. Nah, kemudian kata ganti orang kedua kita bisa sebut sebagai mukhatab atau bahasa Arabnya seperti ini, mukhatab. Kemudian kata ganti orang ketiga kita bisa sebut sebagai ghaibun ya, ghaibun. Ini anak hapus dulu, kita terus pakai bahasa Indonesia dulu. Ghaibun atau ghaib ya, bahasa Arabnya adalah ghaibun. Ghaibun. Nah, jadi kata ganti atau ad-dhamiru terbagi menjadi 3, yaitu mutakallimun, mukhatabun, dan ghaibun. Nah, di sini ada kekeliruan, anak hapus dulu. Ghaibun. Nah, jadi ada 3 ya. Dan insya Allah ini akan terus dipakai selama kita mempelajari bahasa Arab. Nah, ini kan kita sudah tahu ya bahwasanya dhamir itu terbagi menjadi 3, mutakallim, mukhatab, dan ghaib. Mutakallimun, mukhatabun, ghaibun. Kata ganti orang pertama mutakallimun, kata ganti orang kedua mukhatabun, kata ganti orang ketiga ghaibun. Nah, kata ganti itu juga berdasarkan tersambung atau tidaknya kata itu terbagi menjadi 2. Ini bahasa Ana ya, selama mengikuti pelajaran beliau Ana menggunakan istilah Ana untuk dapat memahami materi yang Ana pahami berdasarkan apakah tersambung atau tidaknya kata ganti tersebut itu ada 2 ya, ada 2. Yang pertama di sini secara terpisah atau bahasa Arabnya munfasilun ya, atau munfasilun itu terpisah. Kalau yang satunya berarti tersambung ya, tersambung. Artinya tersambung itu adalah muttasilun. Muttasilun tersambung ya. Contoh ya, yang terpisah itu contohnya seperti apa? Ini Ana kasih satu contoh saja ya. Ana
katibun. Ana katibun. Katibun. Ana katibun. Nah, di sini kedudukan ana ini kan sebagai domir mutakallimun ya, saya ya. Berarti ini kan ini ya domir ya, sebagai subjeknya ya, subjek ya. Berarti kalau dalam bahasa Arab subjek itu kan mubtada. Ya, saya ingat ana ya yang sudah ana pelajari, ketika bertemu dengan katibun, itu katibun bertindak sebagai isim fa'il, sebagai fa'ilun. Setiap mubtada harus membutuhkan fa'il. Ini kaidah yang sudah ana pelajari di kitab bukan Al-Muyassar mungkin, yang sudah pernah disinggung oleh Ustadz Muhammad Abdus Syakur ya, yang ana juga belajar kepada beliau. Selain Ustadz Muhammad Abdul Wasikal, beliau juga menekankan bahwasanya mubtada ya, mubtada atau subjek itu pasti perlu ada khobar atau fa'il ya. Jadi tidak akan terlepas dari keduanya. Khobar itu predikat, fa'il itu pelaku. Nah, kita balik lagi ke pembahasan. Di sini anak ini sebagai domir muttasil atau kata ganti terpisah. Kata ganti terpisah bahasa Arabnya adalah domir muttasil. Domir muttasil. Muttasil. Nah, di mana terpisahnya? Ya ini, ana katibun. Ana ditambah katibun menjadi ana katibun. Saya penulis, terpisah ya. Jadi ciri-cirinya muttasil itu salah satunya ya kata gantinya tidak mengalami perubahan. Ana ya ana, dan juga terletak di awal kalimat. Untuk contoh yang tersambung seperti apa? Nah, domir muttasil itu contohnya adalah daftaruhu ya. Daftaruhu. Daftaruhu. Daftaruhu itu dari kata apa? Nah, kita bahas satu persatu. Daftarun ditambah huwa akan menjadi daftaruhu ya. Daftarun ditambah huwa akan menjadi daftaruhu. Kalau dibaca dari kiri ke kanan, daftaruhu berasal dari daftarun ditambah huwa menjadi daftaruhu. Ciri-cirinya domir huwa itu akan mengalami perubahan setelah ditambah isim sebelumnya, yaitu daftarun ya. Daftarun ditambah huwa berarti menjadi daftaruhu. Maka di sini kita sebut sebagai kata ganti tersambung. Kata ganti tersambung yang artinya di sini adalah ana buat di bawahnya domir munfasil ya. Domir munfasil ya, domir munfasil. Jadi di sini kita belajar bahwasanya kata ganti itu dari definisinya merupakan kata yang menggantikan nama orang, tempat, atau benda, atau kita bisa sebut semua itu sebagai kata nomina atau isim ya. Contoh-contohnya itu ada ana, anta, huwa yang artinya saya, kamu, dia. Kemudian kata ganti itu terbagi menjadi 3, yaitu kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua,
dan kata ganti orang ketiga. Berdasarkan kata gantinya itu tersambung atau tidak itu terbagi menjadi dua, yaitu secara munfasilun artinya terpisah atau dan muttasilun secara tersambung. Di buku ini pada halaman 1 juga dijelaskan contoh-contohnya. Yang terpisah itu ada huwa, hiya, anta. Huwa dia laki-laki satu, hiya dia perempuan satu, anta kamu laki-laki satu, hum mereka laki-laki, hunna mereka perempuan, antum kalian laki-laki, hum maaf ana itu saya, nahnu kami. Itu contoh-contoh munfasilun yang terpisah ya. Untuk muttasilun contohnya daftaruhu bukunya, daftaruka bukumu, daftari bukuku, baituhu rumahnya, baituka rumahmu, baiti rumahku. Kitabuhu kitabmu, kitabuka kitabmu, kitabi kitabku. Jadi silahkan teman-teman apa yang saya ana baca di sini pada kitab Al-Kahfi fil ilmi syarfi halaman pertama itu merupakan contoh-contoh dari kata ganti terpisah dan juga kata ganti tersambung. Bagaimana cara perubahan daftar rukah, bagaimana cara perubahan daftari, bagaimana perubahan perubahan baituka dan seterusnya, insyaallah nanti dibahas pada video murojaah selanjutnya. Sekali lagi, bila ada yang kurang atau kekeliruan dalam penjelasan selama ana murojaah, mohon sampaikan di kolom komentar dengan adab yang baik. Sekali lagi di sini ana murojaah atau mengulang kembali materi yang sudah ana pelajari bersama Ustadz Muhammad Abdul Twasikal dan juga Ustadz Abdus Syakur selama belajar bahasa Arab dengan menggunakan kitab Al-Muyassar, kitab Al-Kafi, dan juga kitab Durusul Lugha, dan juga tambahan-tambahan dari para astatid yang ada. Baik, anak ucapkan jazakallahu khairan atas perhatian teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ana sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.